Kalaupun besok mau rame, pasti Bahar dan klan Pahlawi harus mengeluarkan banyak duit ya, karena bohir-bohir sudah nggak percaya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati. Seruan perang dan lain sebagainya itu bisa-bisa menimbulkan chaos. Dan ketika chaos, itulah yang ditunggu mereka. Ingin negara ini adalah menjadi negara yang chaos. Ingat ya, Yaman sampai detik ini bukanlah menjadi negara yang aman. Yaman sampai detik ini masih berkonflik. Yaman sampai detik ini masih menduduki peringkat 10 besar negara termiskin dunia. Jadi jangan percaya dengan orang-orang yang datang dari Tarim Yaman yang kemudian sok-sokan menjadi pahlawan di sini karena mereka sebenarnya tidak berguna di negara mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ma ba'dah. Sahabat Arnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala aktivitas kebaikan kita, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Arnews, ada sebuah instruksi ya dari Bahar bin Smith yang ingin mengepung Mabes Polri pada tanggal 21 April 2025. Dan aksi ini dinamai dengan aksi 214. Nampaknya si Bahar itu, kalau dilihat dari bahasanya gitu ya, dari semangatnya, seakan-akan dia itu adalah orang yang hebat. Akan tetapi kalau kita perhatikan lebih dalam, Bahar Smith, Rizik Syihab tidak lebih dari seorang pecundang. Kenapa saya katakan demikian? Dia sangat tidak gentle. Nasab mereka yang rungkat ya, klan mereka yang dirungkatkan, akan tetapi seruannya bukan pada klan mereka. Kalau memang Bahar dan Rizik ini benar-benar pria sejati ya, benar-benar jantan ya, seharusnya Rizik dan Bahar ini menyerukan kepada klan mereka, para kaum Pahlawi, para klan Pahlawi untuk berkumpul ya, kemudian mengepung Mabes Polri. Ini kenapa ditujukan kepada putra-putra Nusantara? Kenapa ditujukan kepada umat Islam Nusantara? Kenapa ditujukan kepada LSM, para ormas dan sebagainya? Kan lucu ini. Jadi Bahar ini saking ketakutannya, acara demi acara ya, yang seyogianya atau yang awalnya dijadwalkan pada 19 April ternyata gagal ya. Ya mungkin karena kurangnya peminat. Apalagi sekarang warga Jawa Barat yang dulu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Jakarta ya, yang paling banyak mensupport para Habib, kini warga Jawa Barat sudah banyak yang tersadarkan. Artinya apa? Artinya di sini pengikut Bahar, pengikut Rizik Syihab makin lama makin terus ya, oleh kecerdasan. Apalagi warga Jawa Barat punya KDM yang selalu mencerdaskan rakyatnya, yang terang-terangan berpihak kepada rakyat. Bukan seperti Bahar bin Smith dan Rizik Syihab yang katanya demi keadilan, demi ini itu apa yang diperoleh selama ini. Selama kalian ikut demo ya, yang bersilut-silut demonya itu, coba apa yang kalian dapatkan? Adakah di situ? Gak ada. Adakah keuntungan untuk kalian? Gak ada. Keuntungan cuma untuk mereka, karena Bohir akan memberikan segala sesuatu untuk mereka, bukan untuk kalian. Kalian hanya dapat nasi bungkus dan segelas botol atau sebotol minuman atau segelas minuman saja, nggak lebih dari itu. Gitu loh. Kalian ingat-ingat lagi manfaatnya apa. Ini ya, sekarang kita dengarkan dulu, nggak usah dinampakkan wajahnya Bahar, memuakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahar bin Smith mengajak dan menyerukan kepada seluruh umat Islam yang berada di daerah Jakarta, Jawa Barat, Banten, pada seluruh pemuda-pemudi anak-anak bangsa Indonesia
seluruh ormas-ormas LSM, ormas-ormas adat, ormas-ormas Islam, dan seluruh pemuda-pemudi masjid, seluruh PHB Rojali bisa menghadiri acara aksi 214, yaitu aksi jaga kebinekaan yang dilaksanakan pada hari Senin 1 April 2025. Jadi kumpul jam 10 pagi depan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran, titik aksi jam 12.30 di depan Mabes Polri. Itu sebagai bentuk protes dan ketidakrelaan atas penghinaan yang dilakukan oleh 7 PKI Ikhwan Pleret terhadap kebutuhan Habib. Dari Pak Jufri, sama-sama. Cuma satu orang Habib ya yang menurut berita dihina oleh Kiai Fuad. Akan tetapi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia yang mau digerakkan sama Bahar, ngutek enggak itu? Nggak ngutek sama sekali. Jadi kalau kalian yang masih ingin hadir di sana ya, berarti kalian memang kosong, nggak ada isi. Itulah ya. Kalau kalian masih mengikuti mereka, berarti kalian kosong, nggak ada isi. Kenapa saya katakan demikian? Di saat ya Rizik Syihab mengatakan Sampurasun dikatakan dengan campur racun, itu sudah penghinaan luar biasa. Seharusnya kalian tersinggung dari situ saja. Mereka berarti menghina seluruh warga Jawa Barat, karena itu salamnya warga Jawa Barat Sampurasun. Seperti kalau di Jawa Kulon Nuwun gitu ya. Kalau di sana Sampurasun ya. Itu seharusnya kalian tersinggung, seharusnya kalian marah dari situ. Tapi kalian kenapa nggak marah? Hah? Jadi warga Jawa Barat sekarang sudah banyak yang tercerdaskan, maka saya yakin aksi besok ya, yang biasanya disokong paling banyak dari Jawa Barat, ya, saya yakin aksi besok bakalan sepi, nggak kayak aksi-aksi yang dulu. Kalaupun besok mau rame, pasti Bahar dan klan Pahlawi harus mengeluarkan banyak duit ya, karena bohir-bohir sudah nggak percaya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati. Seruan perang dan lain sebagainya itu bisa menimbulkan chaos. Dan ketika chaos, itulah yang ditunggu mereka. Ingin negara ini adalah menjadi negara yang chaos. Ingat ya, Yaman sampai detik ini bukanlah menjadi negara yang aman. Yaman sampai detik ini masih berkonflik. Yaman sampai detik ini masih menduduki peringkat 10 besar negara termiskin dunia. Jadi jangan percaya dengan orang-orang yang datang dari Tarim Yaman yang kemudian sok-sokan menjadi pahlawan di sini, karena mereka sebenarnya tidak berguna di negara mereka sendiri. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.